Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan kumpul kebo untuk memuaskan nafsu birahinya bersama orang ketiga. Menunggu waktu saja, dia akan memohon-mohon minta balik kepadamu. Ya, kenapa orang berselingkuh? Biasanya orang berselingkuh karena dua hal. Yang pertama, ketertarikan kepada harta. Artinya, orang ketiga kelihatannya kaya raya. Ketika ketertarikan itu karena faktor harta, bukannya jadi kaya raya, orang justru jadi tambah melarat, tidak punya apa-apa. Ya. Nah, jadi kita sering sekali melihat ya, bahkan jangankan cuman sampai tingkat orang berselingkuh karena faktor harta. Orang yang menikah didorong ketertarikan kepada faktor harta. Setelah pernikahan itu terjadi, bukannya jadi kaya, jadi tambah susah. Maka di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tazawwaja mra'atan li izziha lam yazidhullah illa zullan." Barang siapa yang menikahi seseorang karena kedudukannya, maka Allah akan membuat orang itu menjadi lebih direndahkan. Ya, jadi orang misal pengen menikah dengan seseorang yang terpandang, punya derajat yang tinggi. Bukannya kemudian orang akan mengagumi dan menghormatinya, tetapi orang-orang justru akan melihatnya lebih remeh atau tidak seperti apa yang dia harapkan. Ya. Dan waman tazawwaja limaliha lam yazidhullah illa fakron. Dan barang siapa yang menikahi karena hartanya, maka Allah akan menjadikan orang itu melarat. Ya. Nah, jadi ketika mantan mengkhianati karena faktor hartanya orang ketiga, bukannya jadi tambah kaya, justru mantan tidak punya apa-apa. Ingin kaya itu adalah sesuatu yang baik-baik saja. Tapi kuncinya kan adalah bekerja keras, bukan dengan nyari-nyari orang kaya agar bisa ikut kaya dengan cepat kan. Nah, kita kan pengennya yang pintas-pintas, yang instan-instan seperti itu kan. Tidak usah capek-capek kerja, nyari orang kaya agar bisa ikut kaya juga. Tidak tahu cuman kelihatannya saja kaya. Ya, ternyata semua yang dimiliki itu masih berhutang semua. Rumah kelihatan keren tapi berhutang ya. Jumlah aset jauh lebih kecil daripada hutangnya. Nah, maka bagaimana orang bisa tidur nyenyak tuh kalau setiap saat ya selalu ketakutan dengan hutang-hutangnya tadi. Nah, mantan bukannya bisa nabung tapi harus membantu orang ketiga nyaur hutangnya. Nah, itu ketertarikan yang pertama. Ketertarikan yang juga sangat populer yang kedua karena faktor hawa nafsu. Nafsu birahi ya. Apa yang akan terjadi ketika ketertarikan itu karena faktor nafsu birahi? Ya perselingkuhan dan perzinahan. Ya, tinggal satu rumah, satu atap tanpa pernikahan.
atau masyarakat kita sering menyebutnya sebagai kumpul kebo. Untuk apa? Untuk memuaskan nafsu birahinya. Nah, ketika orang bermaksiat terus, berzinah terus, ya, kan zinah itu dosanya amat sangat besar. Jadi jangankan berzinahnya betulan ya, baru takrob zinah saja itu sudah sesuatu yang diharamkan. Wala takrobuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zinah, karena sesungguhnya zinah itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Ya, nah jadi mendekatnya saja itu sudah diharamkan, apalagi sampai melakukannya. Ketika orang berzinah, kumpul kebo, paling tidak akan ada 3 hal yang terjadi pada dirinya. Yang pertama, dia akan kehilangan pekerjaan yang selama ini begitu dibangga-banggakannya, yang memberikan kepercayaan dirinya untuk mengkhianati kita, sekaligus menjadi daya tarik pesonanya bagi orang ketiga. Ya, mantan rajin memamerkan pekerjaannya itu, pekerjaan yang begitu dibangga-banggakannya, ya, dan ketika dia berzinah, maka dia akan kehilangan pekerjaan yang begitu dibanggakannya tadi. Yang kedua, mantan akan kehilangan tabungannya. Jadi orang berzinah itu biayanya besar. Ya, kan ada sih mungkin orang yang berzinah di pinggir jalan ya. Tetapi kan orang misalnya mau berzinah kan harus masuk ke hotel ya, bayar lagi hotel, atau ngontrak rumah. Zaman sekarang rumah yang paling murah bisa belasan juta kan setahunnya, atau ngekos ya, dan seterusnya. Pokoknya keluar uang terus. Nah, tanpa orang sadari itu ketika dia berzinah, cepat sekali uangnya habis. Ya. Dan yang ketiga, ketika dia kehilangan pekerjaannya, uangnya habis, dia akan amat sangat sulit, bahkan tidak bisa untuk mendapatkan pekerjaan kembali, untuk bisa eksis kembali. Kan kalau orang nganggur merasa tidak eksis kan, tidak ada orang mau sama dia. Kemudian untuk mengembalikan tabungan yang keluar terus ya, dia akan terhalang dari rezekinya. Nah, ketika mantan nganggur, tidak punya pekerjaan kan nganggur. Kemudian yang kedua, tidak punya uang, artinya bangkrut. Yang ketiga, tidak bisa nyari pekerjaan lagi, sama juga, nganggur juga. Nah, maka ketika ini terjadi pada diri mantan, bagaimana orang ketiga mau dengan mantan? Kan ketertarikan orang ketiga karena melihat pekerjaan mantan bagus, gajinya besar, tabungannya banyak, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu mantan bangkrut, jadi pengangguran, orang ketiga tidak mau lagi dong sama mantan. Ya. Nah, kenapa demikian? Karena ketika orang bermaksiat, misal berzinah tadi, itu akan membuat rezekinya terhalang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal abda la yuhramur rizqa bizambi yusibuhu. Sungguh seorang hamba akan terhalang dari rezekinya karena dosa-dosa yang diperbuatnya. Ya, ketika mantan tidak punya apa-apa, kan menunggu waktu saja. Dia akan datang kepada kita.
Kapan sih manusia itu akan datang mendekat? Ya, tentu ketika dia butuh. Ketika mantan sudah tidak punya apa-apa, saudara-saudaranya pun akan menjauh dari dia, ya kan? Ketika mantan punya duit, wah ini adik kebanggaanku. Tapi begitu mantan tidak punya duit, ya mungkin kakak-kakak, adik-adiknya, semuanya ketakutan karena mantan akan jadi beban untuk mereka. Mereka sendiri mungkin untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya sehari-hari pun harus jungkir balik. Tentu mereka tidak mau ketambahan beban mantan lagi. Teman-teman, sahabat-sahabat mantan yang begitu dekat selama ini, karena sering ditraktir ya, dan seterusnya, ya semuanya menjauh. Kenapa menjauh? Capek juga, takut juga kalau mantan ini akan menjadi beban untuk mereka. Kemana lagi mantan akan pergi? Ya tentu datang kepada kita. Seseorang yang pernah bersama dia di masa tersulit dalam hidupnya, seseorang yang selalu memberi tanpa pamrih, dan seterusnya. Nah, maka ketika mantan sibuk mengejar nafsunya, maka sesungguhnya menunggu waktu saja dia akan datang memohon-mohon minta balik bersama kita lagi. Karena dia baru sadar betapa dia membutuhkan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.